Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UTS semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutmaina dengan NIM 87837098, Fakultas S1 Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan di dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Simak yuk sama-sama. Yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan, memperhatikan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di negara Indonesia, yaitu negara kita, salah satu tokoh yang memberikan dasar pentingnya dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasannya dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Soal yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu 1. Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun sosial media. Prinsip yang kedua yaitu ing media mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah-tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Dan prinsip yang ketiga yaitu tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa seorang guru harus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didiknya agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Soal yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dalam pendidikan nasional saat ini. Karena pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan pendidikan, Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif,
dan berkarakter di era digital saat ini. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.